Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Azmi dengan NRP 21.202051. Bangunan yang telah dirancang yaitu adalah bangunan kantor sewa. Untuk data proyeknya sendiri yaitu nama proyeknya adalah bangunan kantor sewa dengan fungsi tapak yaitu sebagai kawasan perkantoran dengan lokasi tapak di Jalan Pendidikan nomor 15 Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 406625. Untuk jenis bangunannya sendiri adalah bangunan dengan fungsi ganda dengan luas tapak yaitu 60.330 meter persegi. Untuk tahapan yang pertama adalah persiapan meliputi tahap pendahuluan yang meliputi izin izin mendirikan pembangunan, kemudian jadwal terperinci atau time schedule, kemudian administrasi lapangan atau penempatan alat material dan kantor. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan persiapan lapangan yang meliputi pembersihan lahan, kemudian ada pengukuran lahan atau benchmarking. Benchmarking ini adalah sebagai acuan di mana pekerjaan akan dimulai. Nah, OSnya sendiri adalah pengukuran yang dilakukan suatu perusahaan untuk mengukur kemampuan produk, baik berupa barang atau layanan. Untuk alat benchmarking yang sendiri adalah alat pesawat theodolite. Kemudian adalah pembuatan kantor sementara yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek. Kemudian ada papan penanda yang ditandai sebagai batas batas publik masuk ke dalam lokasi proyek. Kemudian ada pembuatan papan proyek yang difungsikan untuk informasi area pembangunan yang sedang dibangun di sebuah lokasi pembangunan. Kemudian ada sirkulasi dalam kendaraan proyek dan penyimpanan material yang meliputi area masuk, pos jaga, direksi kit, tempat peralatan dan material, dan titik crane. Kemudian ada pembangunan pekerjaan substructure. Untuk substructure sendiri, yang pertama adalah meliputi metode kerja. Metode kerja itu adalah perumusan metode dari pelaksanaan pekerjaan, yaitu tahapan pekerjaan, alat berat, kebutuhan sumber daya, jadwal, gambar kerja, atau pelaksanaan. Ada kelengkapan. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan K3. Untuk penerapan K3 ini diharuskan untuk memakai peralatan APD yang sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian ada berita acara. Berita acara ini memberi informasi serah terima pekerjaan proyek. Kemudian ada penggalian tanah. Penggalian tanah ini untuk pondasi basement, penggalian tanah pada area basement menggunakan alat berat atau dengan kedalaman yang telah ditentukan untuk waktu pengadaan alat yang sudah dijadwalkan. Kemudian ada pemasangan dinding penahan tanah. Nah, pada daerah yang akan dilakukan penggalian, kemudian pemilihan dinding penahan tanah yaitu adalah solder pile. Kemudian ada pemasangan pondasi raft. Kemudian pemasangan pondasi raft. Dan yang terakhir adalah pemasangan rangka untuk basement, yaitu meliputi kolom dan balok. Kemudian ada pekerjaan upper structure yang meliputi pekerjaan core, pekerjaan kolom dan balok, pekerjaan lantai, pekerjaan dewatering atau memasang pompa submersible untuk menyalurkan sisa air yang terjebak di area pondasi dari subpit sementara kemudian dibuang ke saluran kota. Kemudian ada pekerjaan utilitas atau pekerjaan mekanikal. Kemudian ada instalasi elektrikal yang meliputi jaringan listrik, genset, tangki, tangki bahan bakar, ruang panel, stop kontak, saklar, lampu, telepon, speaker, dan lain-lain. Kemudian ada instalasi jaringan kebakaran yang meliputi sprinkler, alarm tanda kebakaran, hidran, hidden gedung, APAR atau alat pemadam api rendah, FHC atau firehouse cabinet. Kemudian ada instalasi pengkondisian udara dan instalasi penangkal petir. Dan yang terakhir adalah instalasi transportasi tangga. Dan yang terakhir adalah instalasi transportasi tangga. Kemudian untuk selanjutnya adalah pekerjaan rel gondola meliputi metode kerja yang berisi tahapan atau rutin pekerjaan, alat berat, kebutuhan sumber daya, jadwal, kemudian gambar kerja atau pelaksanaan. Yang kedua adalah kelengkapan K3. Yang ketiga adalah project quality. Yang keempat adalah berita acara. Yang kelima adalah pemasangan curtain wall. Yang ketujuh adalah pemasangan pintu dan jendela. Dan yang terakhir adalah pengecatan dinding. Untuk pekerjaan interiornya sendiri, itu meliputi metode kerja, kelengkapan K3, project quality, berita acara, pemasangan papan petunjuk. Kemudian untuk pekerjaan landscape-nya sendiri meliputi metode kerja, kelengkapan K3, project quality, berita acara, dan vegetasi dalam bangunan dan pembersihan lahan. Kemudian untuk penyerahannya sendiri adalah punch list yang berisi pengecekan ulang pekerjaan, kemudian perbaikan ulang dan berita acara. Untuk pekerjaan maintenance-nya sendiri yaitu selama 3 bulan.
perbaikan ulang, dan berita acara. Untuk completion projectnya sendiri adalah serah terima penyerahan bangunan kepada owner dan disertai handover dan master key. Sekian penjelasan mengenai metode membangun dari rancangan yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.